hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mulia, kau yang maha mulia. Andra, apakah kamu merasa lelah? Ya, aku sangat lelah. Soalnya aku belum mau makan apapun itu. Bagaimana kita ke kerajaan tiada yang tahu makanan apa yang sia-sia tekan di sana? Baiklah, ayo kita ke istana supaya kita bisa makan. Mereka pun datang ke kerajaan dengan modus mengais-ngais sampah untuk mendapatkan makanan. Saat mereka mengais-ngais sampah, para warga yang melihat pun lantas mengusir dengan seenak hati. Kemarin presiden baru kita, Pak Prabowo, dilantik. Hai pengemis, sedang apa kalian di sini? Tempat-tempat ini bukan tempat mencari makan. Pergi kalian. Prajurit, kemarilah. Ada apa? Bising-bising di luar sana. Mohon ampun, Yang Mulia. Terjadi keramaian di luar istana. Usir prajurit itu, sehari ini tidak menerima kebisingan. Laksanakan Yang Mulia Baginda. Guna membubarkannya. Sesampainya pada suatu tempat di dalam hutan yang telah mereka gunakan sebagai tempat tinggal sejak hari lalu. Aku sudah tidak kuat. Aku ingin memakan buah mangga yang ada di istana. Bisa deh, akan kuusahakan sebisa mungkin. Berilah sedikit aku waktu ya, Dek. Menarik perhatian raja dengan berani datang kembali ke istana. Yang Mulia memerintahkan prajurit agar membawa si miskin untuk menghadapnya langsung. Dan si miskin pun bercerita. Apakah itu yang kamu inginkan sehingga datang kembali ke sini untuk dirimu sendiri? Tidak, Yang Mulia, untuk adik saya yang sedang kelaparan. Hati raja pun iba menyaksikannya. Diberinya perintah kepada prajurit untuk memetik 5 buah mangga di pohon dan memberikannya untuk si miskin. Sang prajurit pun terburu-buru untuk ke pohon mangga dan kembali membawa 5 buah mangga di tangannya dan memberikan ke si miskin. Dengan hati yang bahagia, si miskin bersembah terima kasih di hadapan Yang Mulia dan pergi kembali ke rumahnya di hutan. Semakin tumbuh besar, adiknya kini sudah dewasa dan mereka berdua terus bekerja keras hingga akhirnya mereka dapat membangun kerajaan sendiri yang dinamai Negeri Puspasari. Berita tentang kepindahan si miskin pun sampai ke Raja Indra. Dan Indra Dewa membutuhkan ahli nujum untuk membuat ramalan nasib masa depan dan Indra Dewa pun menyuruh si ahli nujum untuk meramal yang buruk ke si miskin yang sekarang menjadi raja. Dan ahli nujum pun menyetujuinya dan datanglah ahli nujum di kerajaan Puspasari yang disambut dengan hangat. Senang rasanya mendapatkan ahli nujum seperti kamu. Mengapa engkau memujiku sebegitunya, Baginda? Sayalah yang merasa terhormat karena diterima olehmu di sini. Raja yang sejahtera dan disejahterakan rakyatnya. Terima kasih jikalau begitu. Bukankah ada hal yang ingin engkau sampaikan kepadaku tentang adikku, bukan? Ada apa? Baginda, diriku mohon ampun atas dirimu. Adikmu nampaknya akan membawa malapetaka bagi kerajaanmu, Indra Dewa. Tak ada perasaan yang Indra rasakan selain pada sedih yang mendalam ketika mendengar ucapan sang ahli nujum. Dengan putus asa datanglah sang adik dengan senyumannya. Mereka yang seketika merubah raut wajah sang Indra dan mengusir tanpa banyak omong dan dilemparkannya kantong besar yang berisi kebutuhan adiknya. Sesampainya di dalam hutan, adiknya berlindung di bawah sebuah pohon dengan keadaan lelah dan lapar. Dan melihat seekor ayam dan ingin memotongnya. Lalu dia mencari kayu bakar untuk memasak dan di waktu yang sama ada warga yang melihat gerak-gerik Andra mencurigakan. Apakah kamu ingin mencuri? Tidak,
Ini bisa saya jelaskan. Berisik kamu. Takdir membawa Andra pada situasi ini. Andra sedang merenung di pinggir sungai. Tiba-tiba ia terpleset jatuh ke sungai dan berteriak minta tolong. Namun tidak ada yang mendengarnya. Lalu ada seseorang laki dengan prajuritnya sedang berkeliling di sekitar sungai. Keduanya berhenti melihat seorang laki-laki mengambang di tepi sungai. Lalu sang lelaki meminta prajuritnya untuk mengecek lelaki di pinggir sungai untuk memastikan kondisinya. Masih hidup, Yang Mulia. Ternyata laki-laki yang terdampar di pinggir sungai adalah adiknya sendiri, yaitu Andra. Sang raja pun berusaha membangunkannya Maafkan dan aku ya setelah adik, aku terbangun, telah sang raja pun mengusirmu dari memeluknya kerajaan dengan kita, erat. dan aku terlalu percaya pada ahli Nujun. Lalu mereka pun pergi ke kerajaan dan hidup hingga tua.